sebutkan makanan haram. Babi di kepala kita. Babi. Saya ngajarin anak saya nggak gitu. Sebutkan makanan haram. Dia mikir dulu kan babi. Nggak, itu babi haram, tapi ya nomor 13 saya bilang. Wah, anak saya kan kaget dibilang Nabi babi nomor 13 haram. Ada yang lebih haram dari babi? Ada, saya bilang. Ada. Darah nomor 14. Bangke nomor 15. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah nomor 16. Hah? Dia bingung. Apa nomor 1? Bakwan temen lo, saya bilang. Kok haram, Pak? Kan diambil nggak pakai bilang. Tanemin itu. Jadi dia tuh nggak bakal mau sentuh barang orang. Tanemin itu. Kenapa mesti babi? Babi juga haram. Tapi bakwan temen lu tuh lebih haram dari babi. Apalagi bakwan itu milik 10 orang. Berarti duren. Kan banyakan dikit. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, maka dalam waktu kurang lebih 30-an menit lah gitu ya, selebihnya kita ngobrol dan tanya jawab. Karena pasti banyakan ngobrol dan tanya jawab ya. Ya enggak? Kalau saya sendiri doang yang ngomong kayaknya gimana gitu ya. Hadirin, topiknya sangat menarik. Selama ini kita bicara soal akhlak Nabi. Nabi akhlak, Nabi Muhammad akhlak, Nabi Muhammad akhlak. Belum tahu ya, Nabi yang bikin Declaration of Human Rights di PBB. Anda nggak berlebihan, Anda berani bersumpah demi Allah, wallahi wabillah. Ya, kalau paham sejarah, Nabi lah pencetus perjanjian Jenewa. Nggak nyambung Ustadz, ya emang nggak nyambung, tahunnya nggak nyambung, tapi kata-katanya nyambung. Ya, kalau ada orang yang jujur seperti misalnya Stephen Covey, saya suka baca semua buku-buku Stephen Covey karena dia jujur. Di buku Seven Habits, di buku yang terbaru dia, Eight Habits, dia bilang dari mana sumber Seven Habits yang salah satu bestseller dunia itu. Dia bilang apa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencontohkan dia. Dia bilang Muhammad 571632 M Masehi. Apa dia tulis? Dasarnya dia menulis Seven Habits. There are 3 kinds of hypocrites. Number 1, if he talk, he lie. Iza hadasa kadzaba. Gitu. Wa iza wa'ada akhlafa. If he promise, he broke. Yang ketiga, wa iza tumina khana. If he trusted, he lie, he broke the promise gitu loh. Ditulis di situ Muhammad 571632. Ini nabi gua Ji, gitu kan. Ini Nabi Muhammad ini. Kenapa saya katakan Declaration of Human Rights dari Nabi Muhammad? Karena memang perjanjian tertulis pertama di dunia yang bikin Nabi. Dan sampai detik ini perjanjian itu ada, dibukukan, dipatri, apa namanya tuh? Dipahat. Namanya Wa'dal Umariyah. Nabi yang bikin dulu 47 pasal. Pertanyaannya kepada teman-teman yang bergelut di dunia syariah, pasal 1 apa?
Ayo, yang tahu dapat tabungan 1 juta dari BSB. Beneran ini, gue transfer nih 1 juta rupiah nih kepada yang tahu nomor rekeningnya berapa ya. Kenapa sampai kita nggak tahu? Karena sistem pendidikan kita menutupi itu. Jangan mau ditutupin, cari. Kalau perlu di musola, kan ada musola tuh, tulis 47 pasal yang Nabi buat, konstitusi pertama di dunia. Pasal 1 itu Nabi menghilangkan semua perbedaan manusia, semua kelompok, ras, golongan, suku, adat, rambut, warna kulit, ditiadakan sama Nabi. Ini kesetaraan, ini equality before the law, ini kesetaraan, ini apa? Ini Declaration of Human Rights, ini PBB punya, ini HAM punya. Gitu loh. Ini perjanjian New York punya, ini yang di Swiss punya, ini dia semua. Memang Nabi yang pertama. Sebelum Nabi kagak ada. Mau bukti sejarah, buka aja. Buka coba. Zaman itu, zaman tahun 622 itu ya. Bagaimana dunia di tahun 622? Siapa raja-rajanya? Heraklius. Ya kalau nggak ikut titah Heraklius dibunuh. Gitu kan? Siapa lagi? Najasyi. Kalau nggak ikut titah Najasyi dibunuh. Kalau nggak ikut titah Raja Manggus di Mesir ya dibunuh. Kalau nggak ikut Raja Konfuse itu dia dibunuh. Begitu Nabi apa? La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ya beliau yang pertama kali mengenal dunia pluralisme. Beliau yang pertama kali mengenalkan orang nggak boleh dipaksa-paksa. Beliau yang pertama kali melindungi kaum minoritas. Ya, minoritas dilindungi. Siapa yang pertama kali melindungi? Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang sangat terkenal, siapa yang mengganggu mereka sama dengan mengganggu aku. Dahsyat banget itu. Mesti dipegang tuh oleh semua umat Islam tuh agar paham terhadap adu domba yang selalu mengatakan umat Islam itu intoleran dan sebagainya ya. Justru nggak usah ngajarin toleransi, karena toleransi itu bagian dari nyawanya agama Islam ya. Membangkang dengan Nabi orang-orang yang tidak bertoleransi, baik toleransi sesama Islam maupun toleransi sesama ya anak bangsa ya. Bayangkan toleransi orang yang mengatakan Tuhan punya anak aja kita bisa toleransi. Masa sama orang yang tahlilan kita ngatain bid'ah? Nggak bener ini. Kita mesti toleransi sama semua dong ya. Saya biar gimana tetap tahlilan, saya biar gimana tetap maulidan. Jangan dikatain saya bid'ah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sekedar pengantar. Yang akan kita sampaikan bukan itu. Yang akan disampaikan ketokohan Nabi Muhammad SAW dalam apa? Dalam berpolitik. 47 pasal dibuat oleh Nabi. Pasal yang ke-45, Nabi telah mewajibkan visa dan paspor. Buat sebagian orang ini aneh. Buka bunyi pasalnya gimana coba? Setiap penduduk Madinah boleh keluar masuk. Tapi penduduk bukan Madinah, masuk Madinah harus lapor. Apa coba kalau bukan visa? Apa coba kalau bukan paspor? Mau lapor berapa hari? Mau ketemu siapa? Ayo, tuh Nabi yang terapkan sistem pertahanan untuk kedaulatan. Nabi yang pertama kali mengatakan umat Islam dan bukan Islam yang tinggal di kota Madinah, di negara Madinah kalau kita bilang ya, karena waktu itu Mekah belum di tangan umat Islam ya, berarti negaranya Madinah Al-Munawwarah. Baik umat Islam maupun bukan Islam yang ada di negara Madinah ya, harus melindungi negara dari ancaman musuh. Lihat betapa Nabi menyatukan. Yang selama ini kita dengar Nabi menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin, titik. Jangan koma. Nabi menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi menyatukan suku Aus dan suku Hajras, Yahudi, ya kan? Nabi menyatukan Bani Persianya itu siapa? Majusi dengan Bani Quraidah, lihat dong. Nabi menyatukan antar Yahudi dan Yahudi
Nabi menyatukan antar Nasrani dan Nasrani, Nabi menyatukan antar Islam dan Islam, Nabi menyatukan antar Yahudi dan Nasrani, antar Yahudi dengan Islam, antar Islam dengan Nasrani, antar Islam dengan Yadusi. Ya itu ngomong Majusi sama Yahudi, Yajusi itu ya. Itu semua Nabi satukan. Ngomongin yang lengkap, jangan cuma Muhajirin sama Ansor. Nabi itu rahmatan lil alamin. Dan Nabi juga yang pertama kali mengenalkan muamalah atau transaksi-transaksi yang halal. Itu topik kita. Ya. Bagaimana melakukan transaksi yang halal? Selama ini kita fokus kepada babi. Kenapa? Karena di kepala kita, jujur Pak, sebutkan makanan haram, babi di kepala kita. Babi. Saya ngajarin anak saya nggak gitu. Sebutkan makanan haram, dia mikir dulu kan babi. Enggak, itu babi haram, tapi ya nomor 13 saya bilang. Wah, anak saya kan kaget dibilang Nabi babi nomor 13 haram. Ada yang lebih haram dari babi? Ada, saya bilang. Ada. Darah nomor 14, bangke nomor 15, binatang yang disembelih atas nama selain Allah nomor 16. Wah, dia bingung. Apa nomor 1? Bakwan temen lu, saya bilang. Kok haram Pak? Kan diambil nggak pakai bilang. Tanemin itu. Jadi dia tuh nggak bakal mau sentuh barang orang. Tanemin itu. Kenapa mesti babi? Babi juga haram. Tapi bakwan temen lu tuh lebih haram dari babi. Apalagi bakwan itu milik 10 orang. Berarti duren. Kan banyakan dikit. Apalagi duit sekantor. Apalagi duit se-DKI gubernur. Apalagi duit senegara presiden. Sekali colek 260 juta jiwa itu menuntut di hari kiamat. Kalau ente makan babi, yang tuntut badan lu sendiri, mulut lu bersaksi, satu mulut. Tapi 260 juta mulut, bagaimana caranya? Dan masing-masing akan meminta tebusan, yaitu pahala. Satu orang aja sanggup membangkrutkan. Satu orang kita makan haknya, dia minta di sisi Allah, saya minta ibadahnya 50 tahun. Kelar lo, kelar hidup lo beneran. Nggak punya apa-apa. Satu orang bisa membangkrutkan amal yang kita jaga selama seumur hidup. Makanya satu orang itu mampu menjebloskan kita dalam neraka jahanam kalau kita makan haknya. Kalau 3 orang yang kita makan haknya, gimana itu? Kalau 100 orang, kalau penduduk Jakarta, kalau sekantor, kalau senegara, gimana? Wassalam udah, ya. Selamat dah tuh, selamat. Selamat yang menjadi pejabat, selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi bermuamalah? Pertama saya jelaskan dulu, ya. Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang mengenalkan industri perbankan syariah. Kenapa? Karena tidak satupun orang di Quraisy yang tidak berhubungan uang dengan Nabi. Nggak beralasan. Kalau nggak akan berargumentasi alasan. Kalau saya katakan Nabi adalah bankir pertama di dunia. Kenapa saya berani menyatakan itu? Walaupun disebarkan di YouTube, silahkan sebarkan. Kenapa? Karena memang demikian halnya. Silahkan buka sejarah. Sejarah mencatat kalau kita jeli, ya enggak. Ini contoh. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang salah satu yang memberatkan Nabi adalah barang-barang orang Quraisy masih di rumahnya, dan Nabi sulit untuk melangkah di rumahnya karena penuh barang-barang orang Quraisy yang titip di rumah Nabi. Artinya apa? Nabi kepala pegadaian pertama di dunia. Tapi beliau mengatasi masalah tanpa masalah. Ya iklan pegadaian ya. Nabi kan begitu. Tidak satupun orang yang keluar kota kecuali menitipkan barangnya bersama Nabi. Dan kemudian mendapatkan jasa, titipan, jasa, upah sebagaimana orang yang naruh, dikasih hadiah gitu loh.
Gitu. Abu Jahal punya emas banyak. Dan kalau keluar kota yang dititipkan Nabi, padahal dia punya istri, punya anak. Kenapa? Karena Al-Amin cuma satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang. Jadi selain Nabi. Jadi Nabi selain bangkir pertama di dunia, kepala pegadaian pertama di dunia, dan beliaulah satu-satunya orang yang pertama kali mengenalkan produk-produk orang Mekah. Produknya Siti Khadijah, produknya Abu Jahal, produknya Abu Sufyan, produknya Amr bin Hisham. Produk-produk mereka dikenalkan sama Nabi ke luar negeri. Maka saya katakan lagi, Nabi eksportir pertama di dunia, karena beliau yang pertama kali membawa barang-barang itu ke Syam. Orang pada nitip barang sama Nabi. Jadi bukan Nabi karyawan. Kesel gue kalau dengar lagi itu. Nabi kan karyawannya Khadijah. Ya Allah, baca sejarah ngapa? Khadijah yang titip barang sama Nabi. Umar bin Hisham juga titip barang sama Nabi. Abu Sufyan juga titip barang sama Nabi. Semua orang pengusaha di zamannya yang dititip cuma satu, Muhammad Al-Amin yang dititip. Kayak orang sekarang kayak Carrefour. Kayak Carrefour, Sayap Mas titip barang di situ. Yang dijual produk Sayap Mas apa? Mie sedap, sabun krim ekonomi, kopi, top coffee, itu Sayap Mas. Unilever titip barang sama Carrefour, Sunsilk, Lux, Palmolive, Bimoli, apalagi Sariwangi, kecap Bango. Unilever titip barang sama Carrefour. Santos juga titip barang, Fastrata Buana juga titip barang, ABC kopi, kopi kapal api, jelas lebih enak, tapi nggak ada di sini. Hampir gue bawa sendiri tuh, tapi udah habis. Ya. Mana coba? Semua titip barang sama Carrefour. Artinya apa? Carrefour dipercaya oleh para produsen. Rasulullah itu Carrefour yang berjalan, 200 ekor unta sekali bawa. 200 ekor unta, dan dia sendirian umur 14 tahun menempuh ya yang sangat beresiko perampok. Anak 14 tahun segimana sih? Ya. Allahu Akbar Nabi kita. Nah, Nabi mengatakan dalam industri keuangan. Jadi Nabi pertama kali itu eksportir importir pertama di dunia, pembangkir pertama di dunia, kepala pegadaian pertama di dunia. Apalagi? Kaget ente kalau anda bilang Nabi peletak asuransi pertama di dunia. Nabi mengharuskan memelihara anak kecil yang bapaknya terbunuh oleh keluarga yang membunuh. Asuransi jiwa diterapin sama Nabi di zamannya. Coba Nabi membolehkan kita membayar orang kalau kita mau menempuh satu perjalanan di gurun di mana kita nggak tahu ada apa jurang di mana, apa gurun ini membawa ke tempat sarang binatang buas dan sebagainya. Kita mesti bayar sama orang tempatan yang tahu jalan supaya kita selamat sampai tujuan. Kalau ada apa-apa dia tanggung jawab. Asuransi kecelakaan, bayangin coba. Maka saya berani berkata tidak satu pun sendi-sendi perekonomian dan ketahanan kecuali telah disampaikan oleh Nabi. Itulah yang tersirat dalam keberhasilan Quraisy di surat Al-Quraisy. Lilafi Quraisyin ilafihim riyatasyi'i wa sayf falyabudu rabbazal bait allazi atamahu min ju'. Nabi itu ya, tentu Allah ya, menjamin rasa lapar, stabilitas ekonomi. Semua sendi-sendi ekonomi udah disiapin. Wa amanahum min khauf, menjamin rasa takut. Semua potensi kerusuhan udah di back oleh Nabi, di backup oleh Nabi. Nabi itu dahsyatnya itu ekonomi udah dipegang, politik udah dipegang. Dua ini, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dipegang di tangannya, saudara. Karena itu teman-teman sekalian, dua hal ini menjadi maksud, harusnya ini menjadi dasar bernegara. Dalam bukunya Ibn Arabi yang sudah berumur lebih daripada 1000 tahun, karena bukunya disusun tahun 1000 ya, tahun 1000 ya, itu menyusun buku bahwa negara tugasnya dua, menjamin kebahagiaan rakyatnya dan keamanan dan kesenangan. Kesenangan itu ya, kebahagiaan itu berarti ya, kesenangan maaf dan kebahagiaan. Kesenangan berarti terjaminnya rasa lapar, kebahagiaan terjaminnya rasa takut. Rasa lapar itu stabilitas ekonomi, rasa takut stabilitas keamanan.
Kita bahas yang ekonominya saja di kesempatan ini. Bayangkan Nabi Muhammad sering jalan ke pasar dan mencelupkan tangannya ke dalam terigu, lalu mencabutnya. Apa maksudnya? Pasar ini pasar, artinya barang yang dijual harus terjamin mutunya. Nggak boleh yang dijual bagus ternyata yang bawahnya jelek. Korma dibalik, ditublek. Korma dari keranjang ditublek, dijual yang bawah dulu. Supaya apa? Supaya yang tersembunyi sama yang atas nggak ada bedanya. Bayangin, kita hari ini transaksi kita banyak yang haram karena yang 12 macam itu. Ada 12 transaksi haram. Makanya saya bilang tadi babi nomor 13. Karena haram li zatihi ada 4, haram li ghairihi 12. Nah ini muamalah ini. Di zaman Nabi kagak ada yang potong babi, tapi dia menjaga justru yang lebih penting dari babi, yaitu 12 macam ini. Gitu. Satu, akadnya kita perhatikan. Akad apa ini? Ambil contoh. Kelihatannya sederhana loh ya, tapi Masya Allah, baru ngomong secuil datang kopi. Mantap. Asik. Cuman kenapa gue ngomong kopi doang ya? Kebuli gitu ya misalnya. Kebuli datang kebuli. Terima kasih Bang JK, Bang Jaka. JK Pak Yusuf Kala dong. Hadirin, kita transaksi kita satu ya, termasuk akad tajlis ya. Misalnya naik ojek deh, naik ojek ya. Tapi ini opang tuh ojek pangkalan. Opang ini banyakan yang haram. Bagaimana contohnya? Bang ojek, ini bang, Senin ya, main naik aja gitu. Haram pak, haram. Minta kira halal. Ente telah naik sesuatu yang haram. Kenapa haram? Berapa? Haram itu ji, mutlak haramnya, nggak ada keraguan, nggak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Haram semuanya mengatakan. Kenapa? Nggak ada akadnya. Mesti bagaimana? Sampai di sana pasti ribut. Bayar 10.000. Kang ojeknya bilang 20. Biasa gua 10. 20 pak. 10, 20, 10, 15 dia. Alah gimana sih? Islam menjaga itu antaroddin. Jadi gimana dong begitu naik pak Senin berapa ya? 10 ya? 20 pak. 15 deh. Aduh pak 20 aja deh. Ya udah 17. Iya deh. Iya deh itu akad. Naik baru halal. Begitu. Kalau enggak akadnya termasuk tajlis, penipuan. Ya, atau minimal tagrir, goror. Ibu-ibu beli anggur. Yang ditimbang sama yang dimakan lain. Bagaimana gitu loh. Anggur. Ini anggur lengkeng. Ada tulisannya sekilo 10.000 gitu loh. Dia potekin semua batangnya. Biar timbangannya banyakkan dikit. Jangan. Dia udah jual begitu, udah tarik taruh aja, banyakkan batangnya. Yang pilihnya jangan gitu. Ini dipotekin semua batangnya dipotekin apa tuh? Udah telanjang tuh lengkeng, tinggal bulat lengkengnya doang. Allah dia kan suruh makan gede. Enggak. Kadang alasannya begitu saya tanya. Bu nggak boleh. Oh lu biarin tak suruh makan gede. Udah banyak untungnya. Kenapa dengki gitu kan ya? Ya enggak. Sering nggak kita lihat begitu? Sering banget. Ini semua akad-akad yang nggak jelas. Akad-akad yang diharamkan, transaksi haram. Emang di zaman Nabi ada. Beli, nah ini hati-hati bang. Ya, jadiin jaminan tanah yang masih sengketa. Nggak boleh, apalagi dunia syariah ini haram. Emang zaman dulu ada sengketa yang nggak jelas? Ada. Kias. Rasulullah nggak haramin jual onta yang lagi hamil, yang lagi bunting. Kenapa? Nggak jelas anaknya. Kalau kembar
lu rugi. Ya mesti gue nggak jual, betul? Kalau cacat yang beli, ya elah, gue sangka dapat anak onta gratis. Nggak boleh, lahir dulu baru boleh lu jual, gitu kata Nabi. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW jelasnya kayak begitu, saudara. Ya, beli korma masih di pohon haram, tapi lihat kita boro-boro udah ada buahnya, baru nanem udah dikasih panjer, gile banget itu loh. Bagaimana ceritanya? Kita memang berberkah nih negara. Makanya dikatakan kita mayoritas Islam, saya setuju agamanya. Transaksinya kagak, baru 6%, 6,2 tepatnya. Lah, habis bagaimana nih saudara? 6,2 yang bertransaksi Islam. Ya ngomongnya gitu aja deh, biar jelas deh. Ya, ntar ngomong syariah, wah khilafah, muka lo jauh, dikit-dikit fitnah mulu. Ya, kita ngomong syariah ini, ya kan? Ada SK-nya dari presiden. Ya. Mau ngapain nih ngomong-ngomong syariah? Ada nggak yang ngomong begitu? Banyak. Kalau kita ngomong syariah dikit aja, langsung diserang. Wah, ini HTI nih, ini khilafah nih, ini ya kagak Ji, kagak, gue bukan anggota apa-apa gitu. Saya anggota emak-emak, paling enak ngumpul sama emak-emak lah. Saya ketua MKI, Majelis Keluarga Indonesia, itu aja, organisasi saya itu doang. MKI itu lintas agama, ya lintas agama, ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu boleh bergabung. Saya ketuanya, anggotanya udah 8.000. Ya, mungkin 800.000 yang nggak aktif gitu ya, karena tersebar di Amerika, Australia, Jepang, itu tersebar di semua negara. Majelis Keluarga Indonesia, yang kita bahas cuma urusan keluarga aja, nggak boleh ngomong politik, nggak boleh ngomong partai, nggak boleh ngomong yang lain, hanya boleh urusan 4 macam: mertua, laki, bini, anak, deh gitu. Mertua garis miring orang tua, laki atau bini, anak atau keponakan dan yang tinggal di rumah. Pokoknya hanya boleh bahas masalah keluarga ya. Hadirin dimuliakan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah menekankan satu yang sangat ideal, saling redho dan di awal. Bukan saling redho juga tapi di akhir, nggak bisa. Di awal. Yang penting akhirnya kan saling redho, nggak bisa Ji. Sama juga ente ngeluarin zakat belum waktunya atau kelewatan waktunya, toh kan gue rapel lah. Kalau umpamanya mati sebelum dirapel gimana? Ya, jadi antara ini bukan di akhir, antara ini di awal, gitu. Bagaimana antara ini di awal? Yaitu dia tadi, saya kan pengusaha kopi, ya. Saya coba-coba tuh beli kopi langsung dari petani, nggak bisa Ji, nggak bisa. Udah pada diborak dolar, udah pada digaji tuh petani, digaji, bayangin. Jadi gimana dong gue dapat biji kopi langsung dari petani? Nggak bisa, udah tangan keberapa gitu. Dan kalau pengusaha kopi ya punya kopi sendiri, punya kebun sendiri. Starbucks misalnya punya kebun di Takengon, Aceh sono. Ya, kopi kapal api punya kebun di Sulawesi, Rawi Toraja. Kebunnya nggak tanggung-tanggung, pada ratusan hektar, luar biasa. Itu bagus, ekonomi umat naik, petani naik. Cuman ini yang lokal-lokal ini loh, yang pengusaha-pengusaha tanggung ini loh, yang dia udah borak duluan, kita nggak bisa beli. Bukan cuman begitu doang. Saya di tahun 98 Krismon, saya keluar dari Humpus Group, ya, PT Utama, ya, Senawangi Wisamarta Utama, holdingnya Humpus Intermoda Transportasi, Humpus Terminal Peti Kemas, dan semua tuh grup-grupnya. Saya salah satu grupnya di Senawangi Sempati, keluar dan membangun usaha sendiri tahun 98 kan pada rontok. Yang saya bangun supplier untuk kopi, untuk kafe, hotel dan restoran. Saya kesulitan, itu kan tahun 98. Saya kesulitan beli wortel dari petani langsung karena saya masukin ke hotel-hotel. Kesulitan. Akhirnya belinya di pasar induk. Nggak bisa beli cauliflower, kembang kol untuk hoka-hoka bento, ya. Kalau Union, Bawang Bombay,
Itu nggak bisa saya beli di petani kecuali di pasar induk. Coba, kenapa nggak bisa? Karena belum ada buahnya udah dibeli. Ini kan haram. Coba tuh, sentuh yang kayak begitu. Jadi Rasulullah SAW mengharamkan tadi satu ya, yang penipuan, ya rajlis. Beli udah jadi tapi masih cobain aja abangnya. Kalau mau cobain yang ditimbang, Bu. Ini ibu-ibu nih, ya, beli duku cobainnya 10 terus pindah ke tukang duku yang lain, cobain lagi 5, pindah ke tukang duku yang lain. Udah gitu pulang deh, nggak beli, kenyang duku dia. Mbak, abang-abangnya kesian banget, aus nih ibu, aus banget, cari yang jual jeruk, kan dibuka separuh. Manis gak Pak? Manis, boleh nggak cobain? Ya terang aja boleh, tapi niat lu gimana? Niatnya Ji, secara zat halal, secara transaksi halal, karena abangnya bilang silahkan, tapi secara syariat haram. Ente nggak ada niat beli sama sekali, nggak ada niat beli, niat mau cobain doang. Manis nggak Bang? Manis, boleh cobain? Boleh. Oh, halal, boleh kok. Lu nggak niat beli, Allah ya Rabbi. Puyeng kita ngebilangin ibu-ibu kayak begini, nggak niat beli dia. Dia niat mau cobain. Jadi hati-hati dalam bertransaksi, niatnya jadi ukur. Apalagi dia cobain jeruk yang lain, jeruk yang lain, jeruk yang lain. Kemudian dia beli apel, kan meledek namanya. Dia mau cobain jeruk doang, gitu kan ya. Walaupun orangnya menghalalkan, ya, tapi niatnya enggak, dan jatuhnya jadi transaksi haram. Nggak boleh. Nabi Muhammad juga mengharamkan barang ambil yang lagi ditawar sama orang. Gitu, makanya lelang itu subhat. Sebagian mengatakan lelang haram. Kenapa? Karena orang lagi nawar, disiasati supaya syariah, lelang tertutup. Jadi halal. Kalau lelang terbuka haram, karena tidak sesuai dengan barangnya. Harga nilai barang ini 1 juta. Cuman karena gengsi 1 juta, lagi 1,5 juta, gue mau 2 juta naik lagi, haram. Kecuali lelang tertutup. Lelang terbuka nggak boleh. Apalagi jelas hadisnya Nabi melarang menawar orang yang lagi transaksi. Itu muamalah cara Rasulullah SAW. Clear, jelas, nggak ada yang abu-abu. Hari gini kita saksikan para nelayan berani menjual ikan sebelum ditangkap. Bayangin, yang punya empang dia berani jual sebelum, dan pembelinya berani beli. Haram ya akhi, haram. Mudah-mudahan ini sampai video ini kepada nelayan atau pengusaha tambak atau pengusaha pancing. Yang halal, benernya bagaimana yang halalnya? Ongkos sewa tempat untuk mancing 1 jam 50.000, tuh dia halal. Begitu dapat ikannya timbang per kilo 20.000, begitu. Jangan 100, silahkan mancing sebisanya. Haram itu, haram. Bisa membuat orang yang gagal mancing, sialan gua kena tipu, gak ada ikannya sih sama sekali sih katanya. Gitu. Yang jago mancing dia bilang itu, duh elah kau, ya elah tuh harga 180 tuh, rugi 80 gue. Coba bayangin Pak. Nggak bisa begitu. Jadi semua bisa disiasati, tanda kutip, semua bisa disyariahi. Makanya orang-orang mengatakan yang zalim jual beli riba dikatakan jual beli dikatakan riba. Begitu tipisnya. Beli rambutan, kira-kira nih banyakkan yang mana, diprediksi nih, wah yang mateng sekian, mentah sekian, yang mentah nggak bisa dijual, yang bantet, yang kena makan codot sekian. Codot tahu ya apa? Kelelawar ya. Oke. Udah Pak, saya borong 1.200.000, 1,5 juta deh, padahal nilai jualnya 3 juta. Ya udah 1,5 jadi deh, jadi ya, redo ya, halal. Diturunin semua, ternyata hampir semua yang matang itu kemakan codot. Apa kata yang beli?
si akek nggak bisa gue jual. Atau ternyata ketika diturunin semua, matang itu lebih banyak daripada mentahnya, dan yang dimakan codot ternyata cuman sedikit sekali. Apa kata yang punya? Si akek harga 3 juta gue jual 1,5. Lihat, ini gharar, akadnya akad tagrir gitu loh. Itu udah berapa itu? Udah 4 atau 5 tuh yang saya sampaikan. Begitu juga haramnya orang yang menjual barang ketika orang butuh, alias penumpukan. Haram Ji, haram. Menjelang lagi bulan puasa nih, kumpulin mentega laku, kumpulin terigu, beli sekarang. Ini penumpukan barang rikas ini nggak boleh, haram ya akhi. Ya. Nah, kalau beli sabun dalamnya ada liontin, ya kan? Dia borong sabun 1000 batang. Itu judi. Kalau dia beli satu dan ternyata dalamnya ada liontin, itu keberuntungan, halal, bukan judi. Tapi ketika dia beli 100 batang, jadi judi. Kenapa ya? Karena itu bukan keperluannya, bukan normal, bukan wajar. Gitu Ji. Jadi halal nggak kalau dapat hadiah dalam sabun? Halal. Tapi jalurnya kita pakai. Ternyata habis dipakai kok ada berinjil-berinjil. Liontin. Halal. Beli 100 batang, buka. Wah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dasar pengusaha brengsek, kagak ada liontinnya. Bagaimana? Ya, jadi dalam Islam Nabi Muhammad SAW menjelaskan itu. Begitu juga yang tadi kepotong, maaf ya. Sebentar lagi Ramadan, dan Ramadan yang laku apaan? Terigu, mentega. Itu beli dah dia terigu, belilah dia mentega. Sarung, belilah sarung. Ditumpuk, dibeli waktu jualnya murah. Tar, kalau lagi mahal dijual. Ini penumpukan, ini tajlis. Akadnya akad tajlis namanya, termasuk transaksi haram ya akhi. Nggak ada dalam Islam yang demikian. Negara aja melarang, ya kan? Penumpukan barang kan melarang, ditumpukin barang itu kan melarang. Bahan bakar, bentar lagi naik nih, gitu. Pak Lurah, Pak Camat yang tahu sebentar lagi ada pembangunan jalan, diborong tanah rakyat. Begitu ada pembangunan jalan, dijual dengan harga tinggi. Saya jelaskan, haram. Ente tahu informasi sepihak yang ente sembunyikan. Wah, Kalimantan buka ibu kota baru nih. Mana negara Balikpapan nih, Samarinda ya? Mana? Ibu kota baru mana? Pak Tajam. Daerah mana itu? Balikpapan. Wah, Tamajam ya, Tamajam. Penajam. Wah, Penajam nih. Penajam bakal dinobatkan ibu kota baru nih. Yuk kita borong yuk. Yuk kita borong. Dikalungin di api neraka loh. Ntar begitu laku, begitu harga tinggi, kita jual. Saya sampaikan di forum terhormat ini, demi Allah haram karena Anda memainkan waktu, memainkan informasi, haram. Nggak ada dalam Islam yang demikian. Ya, nggak boleh. Mesti jelas nanti tahun sekian, mesti jelas informasinya. Pak Camat, Pak Wali Kota yang tahu persis bahwa daerah situ akan jadi pembangunan dan sekarang tanahnya masih murah, diborong, ntar kalau udah mahal, itu haram transaksi awalnya. Nggak boleh demikian dalam Islam. Bayangkan, kalau kita begini, seberapa besar keyakinan kita terhadap pembangunan Indonesia kalau rata-rata transaksinya yang jauh dari transaksi halal yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu ada, zaman dulu begini, ya, Yahudi rumahnya nempel sama masjid, ya. Ini di zaman Umar bin Khattab, tinggalnya di Mesir. Gubernur Mesirnya Amr bin As.
Si Yahudi ini nggak mau dibongkar. Harganya anggap aja lah sekarang biar gampang ngertinya gitu ya, semeter 1.000.000. Anggap semeter 1.000.000. Yahudi ini tinggal di situ. Ini kisah nyata loh ya, terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Rasulullah udah wafat 3 tahun yang sepeninggalan Rasulullah wafat. Kejadiannya tahun 635 sebelum penaklukan Yerusalem ya, 635. Kan 634 Abu Bakar Siddiq wafat, 634 Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Nah, setahun kemudian dalam pemerintahan beliau, masjid di Mesir mau diperluas oleh gubernur Mesir Amr bin As. Ternyata nempel rumah Yahudi di situ. Hebatnya apa? Hebatnya adalah umat Yahudi walaupun rumahnya nempel sama masjid dilindungi, ya kan? Namun ini lagi mau digedein, dijual lah 1 meter 1.000.000. Yahudinya ngeyel, minta 7 juta semeter. Kalau nggak begitu bukan Yahudi dong. Kopi kapal api. Alhamdulillah. Amr bin As kesel. Dasar Yahudi, dikasih tempat sama Umar bin Khattab sama Amr bin As di agak jauh ya, agak desa lah gitu. Nggak di Jalan Sudirman deh gitu, di Jalan Kebon Kacang deh begitu ya. Biar gampang ngertinya. Tadinya rumahnya di Jalan Sudirman, diganti di Jalan Kebon Pala dengan luas yang sama. Diganti sama Amr bin As, diganti. Enggak, gue mau yang itu diganti 7 juta per meter kalau mau. Akhirnya nggak diganti sama Amr bin As. Ya, kemudian harganya sekarang 1 juta. Tapi ini buat masjid bisa naik harganya. Informasi mesti jelas dong, mesti detail, jangan disembunyikan. Forecast bukan punya lu doang. Forecast punya lu dan punya gue sebagai orang yang bertransaksi jual dan beli, yang punya dan yang mau beli. Masa forecast informasi yang punya penjual doang? Nggak halal dalam Islam. Lapor ini Yahudi ke Umar bin Khattab. Kaget dia. Saya mau ke rumah Umar bin Khattab. Saya mau ke rumah khalifah. Dia ketemu orang lagi duduk di pinggiran jalan. Duduk ngelongsor di pinggiran jalan. Dia lagi nyender di pohon korma. Bawahannya pasir. Cuma ditutup sama sorban sedikit. Ditutup diduduk. Saya mau ke rumah khalifah. Siapa? Kata orang yang duduk. Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Saya mau ke istananya. Tolong tunjukin saya di mana orangnya. Dari mana? Saya dari Mesir. Dari kelompok pakaiannya kan bukan nih. Anda apa? Saya Yahudi dari Mesir. Oh. Saya mau ketemu Umar bin Khattab, tolong tunjukin. Nih depan lo. Ente khalifah? Ya, anak khalifah. Kagum dia, sederhana begitu. Mana istananya? Tuh dia, rumahnya Umar bin Khattab. Nggak ada rumah dinas, ya. Saudara sekalian, akhirnya ceritalah dia dengan Umar bin Khattab. Oh, begitu. Dikasih tulang. Umar bin Khattab bangun, nggak jauh dari tempat sampah, dikorek-korek, ada tulang. Kasih gubernur. Wahai khalifah, aku sudah jauh berjalan, jangan hinakan aku. Enggak. Nih lokasi khalifah, kasih gubernur, kasih Amr bin As. Bingung si Yahudi, bingung. Dia pulang. Dia balik ke Mesir dengan membawa tulang itu. Saya udah ketemu Umar bin Khattab. Mana mungkin, mana berani, kata si Amr bin As. Udah. Nih pesennya. Lihat tuh ada coretan tanda stempel, kalau kita bilang stempel. Menggigil ketakutan itu Amr bin As dengan tulang itu. Karena Umar bin Khattab mengingatkan, lu bakal jadi mayat. Berlakulah yang adil. Emang orang nggak bisa disiksa, nggak bisa masuk api neraka karena dia berbuat zalim, walaupun kepada non-Islam. Ini mesti digarisbawahin nih. Ente berlaku jahat sama orang non-Islam,
Jangankan dengan non Islam Ji, sama kucing masuk neraka. Sahabat Nabi yang ngurung kucing, kucingnya nggak dikasih makan, kata Nabi masuk neraka nih orang, sampai mati. Sama kucing aja bisa masuk neraka, apalagi sama manusia, anak Adam. Jadi sama Yahudi aja bisa menyemplungin ente ke masuk neraka. Ketakutan diganti berapa? 7 juta per meter, saudara. Informasi bukan milik pembeli, tapi informasi milik pembeli dan penjual. Demikian kurang lebih, biar kita lanjutkan dengan tanya jawab supaya asik. Kita lanjutin dengan tanya jawab supaya teman-teman bisa melihat. Oke. Oh begitu. Dan saya pesen, bukan jualan buku nih. Nih saya pesen, saya nulis sejarah. Ini jilid yang kedua, 507 halaman. Jilid 1 504 halaman. Jilid 3 lagi Anda tulis lagi. Ini Anda tulis memahami sejarah Islam. Baca dengan detail karena kandungannya dahsyat. Dahsyat. Ini cuplikan dari hampir seluruh ceramah saya soal sejarah, ditulis ulang oleh Ibu Ruqayyah. Jadi Ibu Ruqayyah ini almarhumah, baru kemarin nggak lama meninggal dunia. Beliau saya kasih semua rekaman ceramah saya. Dan beliau juga seorang pakar penulis, dia sarikan, ditulis dan jadilah buku ini. Maka saya cantumkan namanya bersama nama saya. Ibu Ruqayyah itu penulis yang handal, beliau juga ahli, banyak yang original tulisan beliau juga banyak. Tertumpang tindih dengan koreksi saya, dengan koreksi beliau, maka saya tuliskan namanya karena beliau juga pengarang buku ini. Allahumma ighfir laha warahmah wa'fu anha. Jadi tolong miliki, ya bukan jualan ini ya, tapi penting. Kalau perlu borong, kasih teman bapak yang guru. Nih, suruh baca. Karena nggak bakal ada di buku sejarah kita. Ya, yang cerita tadi itu saya cantumkan semua. Baik, itulah kurang lebih transaksi yang diharamkan, termasuk memberikan hadiah kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, nggak ngasih hadiah, termasuk haram. Itu namanya nyogok dengan cara yang sangat halus, ya. Ya, anak saya masuk sekolah gitu ya, bangkunya penuh gitu, kita kasih hadiah gurunya 2 juta, 5 juta, 10 juta, lalu anak kita jadi masuk sekolah, itu haram. Jadi kesian anaknya nggak berkah sekolahnya. Begitu juga hadiah-hadiah disampaikan, kalau kita bilang gratifikasi, ya. Baik, saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tersembunyi dari apa yang saya jelaskan dengan muamalah cara Rasul. Saya buka forum tanya jawab sekarang, silahkan. Fadlu, waduh, ngeri-ngeri sedap nih kalau beliau tanya ini. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, miknya. Kalau nggak bisa jawabnya, ini bilang nggak tahu ya. Ini enteng-enteng aja, Be. Enteng banget. Jadi kebiasaan sehari-hari gitu ya. Terutama dia begini-gini ini soal jasa. Ya, kalau apalagi udah langganan ya, misalnya sama mekanik, sama montir gitu ya. Nggak mungkin udah lama-lama kita tanya dulu mau buka ganti bau jadi berapa ongkosnya. Nah, akhirnya kita dikerjain dulu baru kita tanya dan hukumnya terserah deh Ben, gitu kan. Nah itu tuh gimana hukumnya Ben? Ya, dan kalau udah terjadi bertahun-tahun begitu, kalau ternyata itu haram gitu ya, nah gimana kita mau recovery-nya gitu ya. Iya. Jangan sampai jadi bumerang. Berantem juga di akhirat nanti gitu Ben. Ya. Baik, terima kasih. Maafin jawabannya nggak menyenangkan, tetap haram Ji. Aneh kalau begini nggak berani ngomong ambigu, nggak boleh Ji. Walaupun udah biasa. Aneh punya tukang ojek aneh, langganan dari zaman aneh masih kerja jadi kurir. Itu tahun 90 berapa itu? Namanya Bambang. Di rumah aneh sampai sekarang. Jadi udah 30-20 tahun lebih kenal dia. Sampai sekarang aneh masih nanya, Bang, ini anterin ke rumah Ustadz ini di Bogor. Iya, berapa duit Bang? Wah, kayak orang mau, enggak berapa duit Bang? Enggak berapa duit Bang, enggak jadi gue pakai lo. Iya, pego deh. Oke. Nih 200, 50 buat anak lo. Kita tahu anaknya 2. Anak lo gue tahu handphonenya ya. Gue WA lo ya. Jigo kasih anak lo buat lo pego. Oke, tat gitu.
Itu Bambang yang udah kenal saya hampir 25 tahun. Tetap aneh pakai model kayak begitu. Tanya anak-anak di rumah. Selalu Ji, selalu. Artinya apa? Artinya kita mesti jelas. Dia girang kok gitu-gituin. Dia cuman gak enak sama kita. Ah terserah, cuman gak enak. Begitu berapapun disebut angka kita lebihin, gue udah bayar ya, gitu. Begitu. Jadi enak gak enak. Ini mobil gak enak nih. Buat jasa buat lo, gua lagi ada rezeki. Jasa buat lo gua kasih gopek. Mau ya nggak? Waduh, makasih. Udah, lo beresin sampai beres. Nah, gitu. Asal gopeknya ada di muka, Ji. Gitu. Jangan kita bilang, ntar beres. Enggak. Jadi dia tuh bisa ngukur kejujuran dia. Karena gopek, gue bukan cuman beresin bautnya. Belas ini juga gue periksa. Belas ini gue periksa. Belas ini gue periksa. Gue dikasih gopek. Gitu. Kita kasih. Gitu. Biasanya kita tahu berapa gitu. Aneh punya montir, Pak. Montir aneh ya namanya aduh langganan tuh. Montir Joko. Ada, maaf. Ada yang namanya Joko di mana? Montir Joko, montir aneh. Aneh dia bilang sama dia gitu loh. Jok, ini mobil gue nggak enak. Lo kemarin ya, ongkos lo gue ganti. Duit gopek gue ganti, sama gojek lo gue ganti. Cepet. Makasih tat, diberesin. Tat, ini yang mesti dibeli. Yang beli Ustadz apa saya? Gitu. Ah kebetulan gue mau ke Senen, gue yang beli deh. Gitu. Ah lo aja yang beli deh. Iya. Yeah. Duitnya ntar dari gue transfer. Kan biasa kan kita nggak bawa cash. Saya begitu. Tat, ini. Mana yang punya? Berapa duit? Oh ini babe ya. 4 juta be, nomor rekening lu berapa ya? Kita transfer. Jok udah gue bayar, lo ambil barangnya. Iya tat, bawa. Beres, enak, halalan, toyiban mubarakan. Tentrem hati kita. Yang dulu bagaimana? Bilang aja, kasih sedekah dia 1 juta, 2 juta, kasih sedekah. Kalau gue punya salah utang-utang kurang-kurang, lo redo ini 1 juta beres. Yap. Jangan main-main. Orang yang kemasukan haram, aneh jamin dia menolak argumentasi Anda. Ini dalilnya, nggak begitu maksudnya. Quran dilawan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Yang Allah kunci mati hati telinganya. Kenapa? Karena dia kemasukan barang haram, Ji. Kalau kemasukan barang haram, yang benar itu yang ngasih fulus, itu otomatis. Ada tamsil anjing dalam Quran. Anjing itu begitu. Ya anjing itu begitu. Yang ngasih makan itu tuannya. Jadi apapun pasti. Jadi begitu kemasukan barang haram, kita jadi anjingnya yang ngasih makan. Begitu. Berarti kita udah nurut apapun. Mau diajak diskusi yang begini nggak bisa, Ji. Nggak bisa diajak diskusi. Anda udah bilang ini begini. Oh nggak begitu maksudnya. Ini begitu nggak begitu, dia cari justifikasi. Ya, Ustadz saya nanya nih Ustadz, saya punya transaksi begini. Halal apa haram? Oh haram. Ustadznya bego. Ustadznya yang salah Pak. Dicari lagi majelis lagi. Tat, ini ada begini. Halal apa haram Tat? Haram. Ini Ustadznya nggak gaul nih, bego nih Ustadznya. Sampai dia ketemu Ustadz yang bilang, oh boleh. Ah ini dia Ustadznya oke, modern di. Apa begini hukum kok? Islam bukan prasmanan. Kalau prasmanan kondangan lu bisa pilih yang enak mana yang nggak enak mana. Gimana Islam udah fisilmi kafah begitu? Ya, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Nah, silakan. Masalah digitalisasi Ustaz. Digitalisasi. Betul. Tadi Ustaz juga ngomong kalau misalnya transaksi ditransfer. Islam melihatnya gimana Ustaz? Karena kan bank nanti ada digitalisasi. Islam melihatnya dengan kemajuan teknologi seperti apa Ustaz? Gampang di jawabannya, pilihlah syariah, apalagi BSB. Udah syariah aman, ente nggak usah ngejelimet. Kemana duit gue, kemana uang jasa, kemana adminnya, kemana yang 6.500, keribet janji. Sama ente kayak makan McDonald, ente nggak pernah lihat ayamnya dipotong. Sama ente makan KFC, ente nggak pernah lihat. Hati-hati, ente nggak bilang haram ya. Hati-hati ya. Selama di situ ada label halal, maka kita menisbatkan diri kita kepada yang memberi dan menjamin. Seperti ente makmum sama imam. Ente tahu nggak imamnya kentut apa enggak? Hah?
Nggak tahu, Ci. Padahal kalau imamnya kentut batal nggak semua. Tapi kita nggak punya salah, ditanggung. Ya, ente nggak tahu tuh imam kentut apa enggak. Tuh imam wudhunya enggak, ente nggak lihat. Wudhunya sampai tangan, sampai siku, apa cuma semari nggak lihat. Kakinya cuma disiram, nggak disela-sela jarinya, ente nggak lihat. Tapi ente bilang, wah imamnya imam, ikut imam. Sama, Ji. Ada label halal di situ. Dalam hal ini imam kita Majelis Ulama Indonesia. Industri perbankan juga begitu, keribetan. Kalau ente tanya 6.500 kemana tuh keribetan? Ya, aneh dulu Dewan Pengawas Syariah. Ya, jadi tahu banget kemana transaksi syariat dan persyaratan-persyaratannya. Kita awasin begitu. Jadi Pak Syakir Sula tuh, mitra aneh tuh Pak Syakir Sula di Penin ya. Itu tahu banget kemana duit itu. Dewan Pengawas Syariah orang-orang yang sangat terpercaya dan detail dan nggak bisa disogok. Haram, nggak berani kita. Dulu di Aqsa aneh sama Pak Karim Adiwarman. Sekarang jadi itu ya, komisaris BSI ya, sohib kita itu. Di asuransi yang lain aneh sama Pak Permana. Jadi sekarang di muamalat. Jadi itu kita perhatiin banget itu loh. Kemana transaksinya itu? Dulu aneh juga yang mengenalkan Aqsa Syariah ke seluruh Indonesia. Selama 6 tahun kita keliling, akhirnya menembus sampai 9 triliun dalam waktu itu ya. Jadi saudara sekalian, syariah itu terpercaya selama ada labelnya syariah, bertransaksilah hanya di syariah. Industri digital bagaimana? Nggak apa-apa karena ada tetap ada label syariah. Yang repot itu beli online. Betapa syubhatnya banyak. Kita cuma lihat gambar, datang ke kita beda. Ada kacamata spy. Kacamata spy. Di sini ada kamera, di sini ada flash disk kecil, apa namanya tuh? RAM. Bisa dimasukin dan dia merekam. Aneh beli, hampir rumah kacamata bolong sih, kurang ajar banget sih. Ketipu gue. Haram. Saya nggak tahu. Kapok gue. Beneran kapok. Gitu loh, kecuali yang jelas-jelas. Apa itu? Beli online misalnya kopi kenangan, jelas itu, jelas semua minumnya apa, jelas semua. Kopi Babe Haikal, iya, ente beli online jelas. Kopi bubuk 250 gram cepet, jelas gitu. Bukan promosi, bukan. Madu ruqyah jelas ya, lillahi ta'ala 100% kejelasannya. Cuman yang nggak jelas itu yang nggak umum. Pilih barang, beli warna biru sampai warna merah. Dalam QCD itu dihitung dalam Islam, quality, cost, and delivery. Ada transaksi halal tapi haram, haram di ghairihi. Apa itu? Tukang lemari. Dia tahu banget jadinya tanggal 7. Pak, saya mau pakai ini lemari tanggal 5. Oh, bisa diusahain Pak. Jadi pokoknya haram. Itu akad penipuan. Itu betul-betul murni akad tajlis. Lo tahu ini tanggal 7 baru jadi. Lo tahu nih pengeringannya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, gergajinya sekian, sekian, sekian. Lo tahu banget. Tanggal 7 baru jadi. Minta dikirim tanggal 5. Dia cacat dalam delivery. Cacat dalam delivery, haram. Begitu juga quality, begitu juga cost, dan seterusnya. Kapan-kapan kita bahas dengan detail lagi. Ini kita buka forum tanya jawab. Kejelas kita jawab ya. Alhamdulillah. Silakan tafadhol lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini pertanyaan ringan-ringan aja yang kejadian sering gitu ya. Karena ini ada mangga tetangga jatuh, tapi karena saya suka mangga muda gitu ya, jadi tapi jatuhnya masih di halamannya gitu, halaman tetangga. Kalau saya ambil boleh nggak ya? Alamatnya di mana? Saya kirim deh mangga muda. Daripada ngambil punya orang. Karena kan jatuh Ustaz. Di mana jatuhnya, di mana? Di halaman tetangga, masih di halaman rumahnya tetangga itu. Jangan dong, kan halaman dia. Oh, meskipun jatuh. Iya, punya dia.
waktu daunnya ke kita, semuanya ke kita, itu dengan izinnya kita bilang. Dan orang tetangga yang punya itu kita boleh metik yang di tempat kita, atau kita potong semua yang ke tempat kita. Jadi setelah kita makan baru bilang, kakek tadi aku makan di tadi. Ya mudah-mudahan kakeknya masih hidup. Kalau mau dia udah meninggal terus ente masih makan, tanggungan di hari kiamat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, suatu ketika kan beliau kan berguru sama Imam Malik, ya. Satu ketika Imam Syafi'i, Idris namanya kan, Idris kecil ini kok nggak bisa ngapal Al-Quran, nggak ngapal, dia nggak bisa, padahal sekali dibacain hafal Al-Quran. Ente tahu kenapa akibatnya? Imam Malik bilang suruh, ada makanan haram yang masuk. Mana makanan haram? Enggak. Coba ingat-ingat. Idris kecil ini ternyata diingat dia mandi di kali. Dan ada apel yang lewat. Apel dicuci bersih, dia makan. Itu doang membuat dia tidak bisa menghafal Al-Quran. Idris kecil ini menyusuri sungai dengan lawan arus untuk mencari di mana pohon apel itu. Maka ketemulah pohon apel yang ranum-ranum dan buahnya jatuh ke sungai. Idris kecil ini naik dan menemui siapa pemilik pohon ini. Ditemuilah seorang tua yang pemilik apel ini. Idris kecil ini berkata, "Tuan, saya minta maaf, saya udah makan apel yang jatuh ke sungai." Tuan itu bilang, "Oh iya nak, saya redo." Begitu redo, dibalik lagi baru bisa ngapal Quran. Bayangin tuh, ibu udah nggak bisa ngapal, udah berapa biji mangga yang lo ambil. Jangan ya. Yang kedua Ustaz, jadi gini, kalau kita lihat prediksi, misalnya kita mau beli ini ya mata uang asing, ke depan diprediksikan mata uang asing itu kita beli saat tinggi ya. Nah, kita beli tapi dengan kontan gitu ya. Terus kita mau jual saat rupiah melemah, itu boleh nggak sih? Kalau itu buat komoditi dan itu ibu simpen bukan untuk jual beli halal. Tapi kalau ibu harian jual beli begitu, ibu haram karena ibu pemain judi secara halus. Kalau money changer enggak, karena memang dia menyediakan kemudahan orang untuk bertransaksi. Gitu, ibu bukan money changer. Kalau money changer di Saudi jelas itu ada di pinggir Ka'bah kok ada, sebab di situ yang berlaku duit real. Nah, orang yang nggak punya duit real begitu. Itulah repotnya kalau masih tergantung dengan yang begitu. Sampai kapan dunia percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertransaksi dengan emas adalah yang terbaik? Sampai kapan? Gitu, aneh serba salah jawabnya. Jadi kalau industri yang betul-betul money changer untuk memudahkan orang bertransaksi, itu fatwa Saudi pun menghalalkan. Tapi kalau bertransaksi di pinggiran, Saudi pun mengharamkan. Bisa ditangkap ente jual dolar di pinggiran, bisa ditangkap. Artinya memang haram kalau infirodi. Gitu. Saya punya duit sedikit dolar, saya punya. Kenapa? Karena saya sering keluar negeri, bukan buat jual beli. Saya taruh duit dolar saya di bank syariah yang dolar. Buat apa? Buat saya kalau keluar negeri, kira-kira seminggu sebelumnya saya datang, gue mau keluar negeri nih, gue ambil deh 1.000 gitu, gue ambil deh 2.000 buat pegang gitu. Ntar kalau udah pulang dari luar negeri, sisanya saya taruh lagi gitu. Atau supaya nggak repot, saya taruh beberapa di rumah. Saya kalau taruh dolar di rumah nggak banyak, paling 100 juta dolar gitu. Tat bangun, iya bangun gini Pak. Begitu ya, jadi jelas ya, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, udah jam 1, saya janji orang jam 2 yang cukup jauh di Sudirman. Jadi saya minta maaf, nggak bisa makan siang.
GR letat kata Jaka, nggak ada yang sediain ente juga. Tapi saya sediain yang lebih dahsyat dari makan siang. Buku di belakang ada. Jangan pelit-pelit Pak, jangan pelit-pelit beneran. Ini ilmu yang berharga banget. Dan ilmunya sangat umum, yaitu sejarah. Dengan memahami sejarah kita, Pak, ini bukan cari kaya ya dengan jualan buku jadi kaya raya, enggak ya. Kalau kaya itu jualan berlian, jualan emas, jualan properti kaya. Ini jualan buku paling ceban. Buat apa? Buat menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Jilid 3 lagi Anda susun. Isinya lebih tajam lagi, mengkritisi kesesuaian saat ini dengan kesesuaian masa Fir'aun Nabi Musa dan Namrud Nabi Ibrahim. Kesesuaian dan kesesuaian antara Piagam Madinah yang Nabi susun dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita. Jangan macam-macam Pak. UUD kita, UUD 45 kita sama Pancasila kita itu bunyinya sama sebagian besar dengan Piagam Madinah. Itu ya, jadi Nabi Muhammad peletak dasarnya luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya sediakan di belakang bukunya. Mudah-mudahan ya. Satu lagi fadhil terakhir. Ini akhir-akhir ini banyak yang ngajakin investasi dengan aplikasi robot. Iya. Itu mungkin perlu diberikan pencerahan sedikit. Baik. Baik. Wah ini nggak beda sama MLM, ini beda sama ini, itu pembenaran begitu. Tapi sebenarnya gimana sih? Baik. Selama tidak ada kajian ilmiah atau belum ada kajian ilmiah dari MUI, saya mengatakan syubhat. Selama belum ada kajian resmi dari MUI, ya. Nah, ada yang udah ada kajian resminya dan dihalalkan, bukan robotnya, tapi institut. Jadi kajian robotnya Anda belum dapat fatwa MUI. Jadi Anda juga banyak yang nawarin, Anda masih ragu-ragu karena itu. Karena patokan kita MUI. Selama belum ada MUI, kita ngeri Anda sih yang lain aja deh gitu. Lebih baik investasi apa? Daun talas. Daun talas di Australia jadi tembakau, jadi bahan rokok, dan itu tidak mengandung kafein, nikotin, tidak mengandung nikotin, dan itu mahal. Itu 1 bulan temen aneh itu bisa puluhan juta, ratusan juta, cuma nanam talas di Bekasi. Aneh lagi selidikin, lagi mau lihat, mau nanam, sebab nggak kuah fulus kan kita. Siapa yang punya tanah dikasih talas, daunnya dikeringin, dikirim. Itu luar biasa. Daun pisang 1 kilo berapa di Australia? Jutaan. 10 juta, 20 juta, 30 juta daun pisang. Kemarin kan kita buat bungkusan. Nah, investasi kayak begitu tuh lo menarik. Buah pisangnya bisa kita jual, daunnya kita bisa ekspor. Perlu ketelitian. Dulu presiden pernah ituan kalajengking, rakun kalajengking. Keberatan lagi kalajengking. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan kita langsung nih. Ini minta maaf langsung cabut ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.